Gubernur Jawa Barat menyampaikan banjir bandang yang menerjang kawasan Puncak Bogor menandakan ada ketidakberesan dalam hal pengelolaan lingkungan. Lalu apakah betul alih fungsi lahan menjadi masalah utama? Kami bahas bersama ahli tata ruang IPB Ernan Rustiadi. Selamat malam Pak Ernan. Selamat malam, Mbak Tiffany. Baik, Pak Ernan, Puncak yang semestinya kita tahu sebagai tempat yang memiliki daerah resapan air yang baik, ini berubah menjadi lahan komersial atau kawasan komersial. Apakah ini yang juga Anda cermati terkait alih fungsi lahan seperti yang tadi mungkin Anda sudah menyimak disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat? Ya, memang Jawa Barat, terutama di daerah-daerah hulu sungai ya, mengalami banyak alih fungsi lahan seperti yang disampaikan Pak Gubernur ya. Jadi itu yang menyebabkan daya dukung lingkungan menurun ya, dan berdampak pada meningkatnya aliran permukaan ya, karena air tidak banyak diresapkan ke dalam tanah ketika curah hujan tinggi ya, terutama di bulan-bulan sekarang. Hmm. Jawa Barat adalah daerah yang paling basah ya di Pulau Jawa. Jadi di bulan-bulan sekarang ini rawan sekali dengan potensi bencana meteorologi ya, dan ancamannya adalah banjir dan longsor. Mhm. Oke. Banjir ada dua kelompok besar, ada Hmm. banjir di dataran rendah, ada dataran tinggi. Kalau dataran tinggi banjir bandang ya. Itu Mbak. Oke, baik. Jadi alih fungsi lahan ini yang kita cermati ya. Kalau memang ada perubahan penggunaan lahan, Pak Ernan, apa yang menurut Anda paling penting, paling urgent untuk diperhatikan kalau kita berbicara sebagai bentuk upaya mitigasi mengurangi dampak kerusakan lingkungan? Ya, sebenarnya kenapa kita punya perencanaan tata ruang, kenapa kita punya sistem penataan ruang, itu tujuannya adalah untuk pengendalian pemanfaatan ruang ya. Dan di situ kita membagi mana area yang memang dimungkinkan untuk dialihfungsikan, mana yang kita konservasi, mana yang kita kendalikan dan sebagainya. Tetapi memang dalam prakteknya masalah ketidaksesuaian antara yang direncanakan dengan praktek pemanfaatannya karena pengendalian yang lemah itu sangat menonjol ya. Hmm. Dan terutama di kawasan Puncak ya, kawasan yang paling banyak mendapat perhatian baik sejak zaman kolonial Belanda, zaman Soekarno, Orde Baru, sampai sekarang kawasan yang paling banyak berisi peraturan-peraturan pemerintahnya, tapi justru jadi etalase di mana pelanggaran tata ruang itu terus berlanjut ya, dan daya Hmm. dukung lingkungan terus menurun, dan dengan cuaca curah hujan tinggi seperti ini, kerawanan ya, kerentanan terus meningkat ya. Dan saat ini karena curah hujan lagi tinggi-tingginya di Bogor ya selama beberapa minggu ini, dan tadi BMKG juga meramalkan masih sekitar seminggu ke depan juga curah hujannya masih tinggi, sehingga ancaman ke daerah hilirnya ya, baik ke arah Jakarta, ke arah Bekasi, maupun ke arah Tangerang. Mhm. Oke, Pak Ernan, apa yang Anda cermati, mengapa ada pelanggaran tata ruang di sana? Kalau kita berbicara mengenai banjir, dikarenakan intensitas hujan, karena faktor cuaca adalah satu hal. Tapi kita lihat bagaimana Tuh. pengelolaan, kemudian apa ya, ya pengelolaan tata ruang lah di kawasan-kawasan ini. Nah, Anda melihat mengapa pelanggaran tata ruang itu ada? Apakah Anda melihat ada kemampuan tidak dari pemerintah daerah dalam hal pengelolaan tata ruang di kawasan Puncak atau misalkan kawasan di beberapa wilayah Jawa Barat yang potensi risiko banjirnya tinggi dan ini sudah berulang kali terjadi? Ya, betul sekali Mbak Tiffany ya. Cuaca itu hanya satu hal ya. Dan curah hujan tinggi ini sebenarnya selalu hampir terjadi setiap tahunnya ya, di akhir tahun sampai awal tahun seperti ini. Cuman bedanya kalau dulu dengan curah hujan yang seperti sekarang tidak menimbulkan banjir, kalau sekarang resiko banjirnya meningkat karena daya dukung makin kurang, Mhm. kerentanannya meningkat ya, sehingga dengan curah hujan yang sama potensi resiko banjirnya meningkat. Dan ini karena
perubahan tata ruang ya, area-area yang seharusnya dikendalikan pemanfaatan ruangnya, tetapi intensitas alih fungsi lahan ini terus berlangsung ya, dan kita memang harus mengakui kapasitas pengendalian tata ruang di kita sangat lemah ya, dan ketika masalah pengendalian tata ruang ini juga sebenarnya tidak bisa diserahkan hanya pada satu pihak, katakanlah misalnya jadi tanggung jawabnya Kabupaten Bogor saja. Seharusnya tanggung jawab bersama ya, hulu dan hilir, pemerintahan daerah di hulu dan hilir harus sama-sama berkontribusi, jangan hanya risiko dibebankan ke Kabupaten Bogor, daerah-daerah di hilir juga harus berkontribusi ya, karena biaya pengendalian harusnya ditanggung bersama. Gitu. Nah ini hal-hal seperti ini, kerjasama antar daerah seperti ini belum terwujud ya, dan pemerintah pusat belum memiliki kemampuan mensinergikan pusat maupun provinsi ya, kapasitas mengkerjasamakan antar daerah juga masih terbatas saya rasa. Oke, baik. Dengan kondisi yang seperti ini, taruhlah kita berbicara mengenai kawasan Puncak karena banjir baru terjadi beberapa hari yang lalu dan kita melihat dampaknya seperti apa, Pak Ernan. Nah, apakah kemudian misalkan tata ruang di kawasan Puncak ini masih ideal? Kenapa saya tanyakan? Karena ini kan Puncak kan tadinya menjadi daerah atau kawasan yang kaya dengan resapan air, kini berubah menjadi komersil, artinya sudah kadung. Tapi apa yang bisa kita lakukan ke depannya? Masih ada upaya yang bisa kita lakukan tidak? Ya, ya pendekatan-pendekatan alamiah ya, seperti penanaman pohon, peningkatan ruang terbuka hijau seperti yang disampaikan oleh Pak Gubernur, memang masih perlu terus dilakukan, tetapi saat ini sudah tidak cukup lagi ya. Harus dikombin dengan pendekatan-pendekatan yang non alamiah ya, jadi membuat bendungan, memperkuat gawir sungai dan sebagainya. Jadi kombinasi keduanya harus dilakukan, dan pemantauan pengendalian juga harus ditingkatkan ya. Jadi begini, kasus, nah ini ya yang lagi terlihat di gambar ini kan banjir bandang ya di kawasan Puncak, dan ini mirip mengulang kejadian tahun 2001 ya, waktu itu juga sama, masih di Kecamatan Cisarua, tetapi beda kampung ya, kalau dulu di Rawadulang dan Blok C, kalau sekarang di Kampung Pesiunan ya. Dua-duanya dari dua anak sungai yang berbeda, kalau dulu dari Sungai Cisampai, kalau sekarang dari mungkin Sungai Naringgul ya, dan Citalayam. Nah ini karena begini, kawasan Puncak itu memiliki area yang memang secara alamiah tanahnya tidak stabil ya, karena berbahan induk piroklastik yang sebenarnya terus-menerus mengalami pelongsoran alamiah juga terjadi gitu ya, karena memang ketika curah hujan tinggi, tapi dari dulu juga selalu terulang gitu. Nah, sehingga ada satu area-area yang memang pada saat-saat tertentu secara alamiah pun bisa mengalami banjir bandang begitu ya, dan alurnya harusnya sudah dipahami. Tetapi area-area tersebut saat ini beberapa sungai itu malah badan sungainya makin sempit karena pemukiman makin padat. Ya. Nah, sehingga banjir bandang terulang lagi gitu. Nah, sebenarnya sekarang kita harus meningkatkan kewaspadaan ya. Dengan teknologi sekarang sebenarnya di musim-musim sekarang ini pemerintah bisa saja harusnya memiliki sistem patroli mengecek di hulu-hulu sungai apakah ada longsoran-longsoran, karena banjir bandang itu kan biasanya karena terjadi penyumbatan ya. Jadi di suatu sungai ketika ada longsor atau penyebab penyumbatan dia terbendung, lalu ketika pembendungan ini sudah tidak tahan lagi, lalu kemudian airnya menggeloncor cepat dan membuat aliran yang cepat yang kita sebut sebagai banjir bandang. Jadi sebenarnya jalur-jalur banjir bandang itu sebenarnya sudah relatif harusnya sudah teridentifikasi lah begitu. Nah, cuman jalur ini makin padat gitu sekarang ini begitu. Oke, sudah bisa diidentifikasi, hanya sekarang kita mencari solusi dan juga bagaimana mitigasinya. Terima kasih Pak Ernan Rustiadi, ahli tata ruang IPB, sudah bergabung dengan CNN Indonesia Connected malam hari ini. Selamat malam Pak Ernan. Selamat malam.